di era yang lalu kemudian banyak pejabat-pejabat publik yang terjerat kasus hukum karena bansos, dan akhir-akhir ini juga di banyak daerah kita bersama menyaksikan pemerintahan yang masif di mana banyak daerah kemudian pejabat publiknya terkait dengan uh, kasus dana hibah. Halo para petualang sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Petualang Ide. Pada kesempatan kali ini kita coba bincang-bincang tentang yang fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, di mana masyarakat sebagian dalam konteks keuangan daerah sulit memisahkan, atau bukan sulit memisahkan, kadang kabur dalam melihat mana belanja yang bersifat bantuan sosial atau bansos dan mana belanja hibah. Kedua jenis belanja ini jelas-jelas berbeda, tetapi kadang kabur, terutama dalam penganggaran. Kawan-kawan juga sering salah dalam menganggarkan mana belanja seharusnya belanja hibah dan mana seharusnya belanja sosial. Padahal kedua jenis belanja ini memiliki tujuan, mekanisme, serta sasaran penerima yang berbeda. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita coba ulas satu persatu. Yang pertama dari segi dasar hukum. Kalau belanja sosial itu dia diatur dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020, dan tentu yang lebih tinggi dari itu Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang menjadi kitab suci pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Kemudian yang kedua, kalau bicara hibah, dasar hukumnya itu diatur dengan Permendagri nomor 99 tahun 2019, dan tentunya sama itu di breakdown dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Itu dari segi dasar hukum. Sementara untuk tujuan pemberian, bansos itu ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami resiko sosial, misalnya masyarakat miskin atau terkena bencana, disabilitas, kaum rentan, dan lain-lain sebagainya. Sementara untuk hibah itu tujuan pemberiannya adalah untuk mendukung kepentingan pemerintah daerah sesuai prioritas pembangunan daerah. Jadi yang satunya jelas untuk masyarakat yang mengalami risiko sosial, sementara yang satu untuk mendukung kepentingan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, dari sifat penerima, bansos itu diberikan kepada perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara umum yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi ada kriteria yang jelas untuk penerima bansos. Sementara hibah, sifat penerimanya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba, instansi pemerintah atau pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya yang memenuhi syarat administrasi. Itu dari sifat penerima. Kemudian syarat penerimaan bansos itu berdasarkan kondisi sosial dan kriteria kerentanan sosial penerima. Saya ulang ya. Jadi syarat penerimaan bansos itu mempertimbangkan kondisi sosial dan kriteria kerentanan sosial penerima. Sementara untuk hibah, syarat penerimanya tentu berdasarkan proposal permohonan dan persyaratan administratif. Itu ada akta, NPWP, laporan kegiatan, dan banyak daerah juga mensyaratkan dia harus sudah melapor atau terdaftar di Badan Kesbangpol daerah masing-masing. Itu dari syarat penerimaan. Kemudian bentuk pemberian itu juga beda antara bansos dan hibah, di mana bansos bisa dalam bentuk uang atau barang, sementara hibah bisa dalam bentuk uang atau barang, tetapi biasanya melalui mekanisme proposal dan verifikasi. Itu hibah.
Bagaimana dengan pertanggungjawaban? Kalau bansos, pertanggungjawaban lebih ringan, tergantung besaran dan bentuk bantuan. Jadi lebih ringan pertanggungjawaban. Sementara hibah harus ada laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, baik fisik maupun administratif. Gitu. Kemudian bisa menjadi contoh ringkas untuk perbedaan pertanggungjawaban itu kalau bansos, misalnya BLT, bantuan langsung tunai, bantuan untuk korban bencana, bantuan untuk lansia. Sementara hibah itu hibah ke organisasi keagamaan, hibah ke LSM, hibah ke sekolah swasta atau yayasan. Kemudian bagaimana perbedaan dari segi akuntabilitas dan pengawasan? Kalau bansos, pengawasan tetap ada, namun lebih bersifat sosial dan darurat. Sementara hibah lebih ketat karena bersifat programatik dan terstruktur. Itu dari segi akuntabilitas dan pengawasan. Bagaimana mengenai dampak anggaran? Kalau bansos termasuk dalam belanja tidak langsung, hibah termasuk belanja langsung atau bisa langsung atau tidak langsung tergantung dari bentuknya. Itu sekilas mengenai perbedaan antara bansos dan hibah. Jadi akhir-akhir ini memang sangat kabur orang membedakan mana bansos dan banyak hibah. Di era yang lalu kemudian banyak pejabat-pejabat publik yang terjerat kasus hukum karena bansos, dan akhir-akhir ini juga di banyak daerah kita bersama menyaksikan pemerintahan yang masif di mana banyak daerah kemudian pejabat publiknya terkait dengan kasus dana hibah. Pada prinsipnya memang kedua-duanya ini rentan penyalahgunaan kalau tidak disertai dengan komitmen integritas dan kedua belah pihak, dari pihak penerima maupun dari pihak pemberi. Apalagi kalau mendekati momen-momen politik, maka dalam tanda kutip masyarakat banyak yang mencurigai bansos dan hibah ini sebagai salah satu instrumen stimulus pemenangan yang dijadikan oleh pejabat-pejabat publik. Sehingga dengan arif dan bijaksana kita perlu melihat ini, dan untuk baik pejabat publik maupun penerima memang harus bisa mengelola hibah dan bantuan sosial ini secara baik, agar yang kita harapkan adalah manfaatnya yang bagus untuk masyarakat. Kesimpulan yang boleh kita angkat dari video pendek ini, bansos fokus pada kondisi sosial penerima, digunakan untuk membantu masyarakat rentan dan bersifat darurat atau jangka pendek. Itu bansos. Sementara hibah itu fokus pada dukungan terhadap lembaga atau organisasi dalam rangka mendukung program daerah lebih terstruktur dan administratif. Itu sekedar sharing kita pada kesempatan kali ini, dan nanti kita jumpa dalam diskusi-diskusi lainnya. Saya yakin kawan-kawan punya pendapat lain atau punya komentar-komentar positif, negatif terhadap video ini, silahkan di bawah sini di komen-komentar. Kita bisa berdiskusi panjang lebar mengenai hal ini, dan seperti biasa yang suka silahkan di like, yang merasa ini tidak bermanfaat ya silahkan di dislike saja, tidak apa-apa. Kita jumpa dalam video-video yang lainnya, dan seperti biasa tetap semangat.